Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa aneh udah makan banyak, rasanya kenyang banget, nggak lama kemudian kok perut udah bunyi lagi? Nah, kali ini kita bakal bongkar sama-sama misteri di balik rasa lapar yang kayaknya nggak ada habisnya itu. Coba deh bayangin, kamu baru aja selesai makan siang. Porsinya gede, kenyang, tapi baru 1 jam lewat, pikiran kamu udah balik lagi ke makanan. Aneh kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ini bukan cuma perasaan aja, ada penjelasannya. Nah, kalimat ini nih, mungkin kedengarannya agak kebalik ya, tapi ini justru kunci buat ngerti kenapa kita bisa kejebak di siklus lapar. Ternyata, jenis makanan yang kita makan itu bisa jadi biang kerok yang memicu rasa lapar berikutnya. Oke, biar gampang ngertinya, bayangin aja gula darah di tubuh kamu itu lagi naik roller coaster setelah kamu makan. Nah, perjalanan naik turun yang liar inilah yang jadi penyebab utama kenapa rasa lapar itu bisa datang tiba-tiba dan rasanya kuat banget. Jadi gini, penting banget buat tahu kalau nggak semua karbohidrat itu sama. Ada yang namanya karbohidrat ngebut, kayak roti tawar atau nasi putih, yang langsung melesat masuk ke darah kita dan bikin gula darah meroket. Di sisi lain, ada karbohidrat santai dari sayuran atau gandum utuh, yang pelepasannya pelan dan lebih terkontrol, jadi energi kita stabil. Nah, perbedaan ini nih awal dari semua drama lapar. Waktu gula darah kita melonjak ketinggian, tubuh kita menganggapnya sebagai kondisi darurat. Pankreas langsung ngirim pasukan khususnya, yaitu hormon insulin. Bayangin aja insulin ini kayak kurir super cepat yang tugasnya ngambilin kelebihan gula dari darah, terus dianterin ke sel-sel tubuh buat jadi energi atau disimpan. Nah, kira-kira beginilah gambaran seharian kalau kita terjebak di dalam siklus ini. Jam 7 pagi sarapan sereal manis, wush, gula darah naik. Baru jam 10 udah lapar lagi. Makan camilan, naik lagi gulanya. Makan siang roti, naik lagi. Jam 3 sore mulai ngantuk, pengen yang manis-manis, naik lagi. Gitu aja terus seharian kita diombang-ambing sama roller coaster energi ini. Capek kan? Roller coaster ini lama-kelamaan jadi semacam lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Dan semua ini akarnya ada di respons hormon tubuh kita sendiri. Prosesnya begini, setelah gula darah naik tinggi, si insulin ini kadang kerjanya terlalu semangat. Dia narik gula dari darah saking banyaknya, sampai kadar gula kita malah jadi anjlok, jatuh di bawah level normal. Nah, fenomena ini namanya rebound hypoglycemic. Pas ini terjadi, otak kita langsung panik dan teriak, bahaya, krisis energi. Terus dia langsung kirim sinyal lapar yang luar biasa kuat, terutama ngidam yang manis-manis, biar gula darah cepat naik lagi. Dan masalahnya, ini bukan cuma soal perasaan gak nyaman doang loh. Karena kita ngerasa lapar terus tiap beberapa jam, ya ujung-ujungnya kita jadi cenderung makan lebih banyak dari yang tubuh kita butuhkan. Hasil akhirnya, tentu aja, surplus kalori yang numpuk terus dari hari ke hari. Oke, kita udah paham ya masalah utamanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya turun dari roller coaster ini dan ngambil alih kendali lagi? Tenang, ada beberapa cara praktis buat keluar dari siklus ini. Ini dia 4 strategi jitu yang didukung sains buat ngebantu kita jinakin gula darah dan rasa lapar. Ini bukan soal stop makan karbohidrat sama sekali ya, tapi tentang gimana cara kita makan karbo dengan jauh lebih pintar. Strategi pertama, jangan pernah makan karbohidrat telanjang. Maksudnya, jangan makan karbohidrat sendirian. Coba deh pakaiin baju ke karbohidrat kamu, tambahin protein, lemak sehat, atau serat. Ini gunanya buat ngerem laju penyerapan gula. Jadi, roller coasternya nggak langsung menukik tajam, tapi jalannya lebih landai dan stabil. 2 strategi berikutnya juga simpel tapi efektif banget. Pertama, coba deh makan karbohidrat di bagian paling akhir. Jadi, makan dulu sayuran sama proteinnya. Dengan gitu, karbohidratnya harus ngantri buat dicerna, jadi kenaikan gula darahnya lebih lambat. Kedua, kita juga bisa pakai alat bantu alami kayak cuka apel atau kayu manis, yang udah terbukti bisa bantu ngeredam respons gula darah setelah makan. Dan sekarang, kita masuk ke senjata pemungkasnya. Alat yang paling ampuh yang kamu punya buat mutusin siklus ini untuk selamanya. Dan kerennya, senjata ini udah ada di dalam tubuh kamu sendiri. Otot kita itu ibarat spons glukosa alami. Jadi waktu kita olahraga, apalagi latihan beban, otot kita tuh jadi rakus banget sama gula. Dia bisa langsung nyedot glukosa dari darah tanpa perlu banyak-banyak bantuan insulin. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Hati kita itu cuma bisa nyimpen gula sekitar 100 kilokalori, tapi otot bisa sampai 2000 kilokalori. Artinya apa? Semakin besar massa otot yang kita punya, semakin besar tangki bensin cadangan kita buat nampung karbohidrat yang masuk. Jadi, gini cara kerjanya. Olahraga, terutama latihan beban, itu secara langsung ngehack lingkaran setan tadi.
Dengan nyerap gula, olahraga mencegah lonjakan insulin yang gede-gedean. Karena nggak ada lonjakan insulin, ya nggak ada juga gula darah yang anjlok parah setelahnya. Lama-kelamaan, seluruh sistem tubuh kita jadi jauh lebih efisien dalam mengelola gula. Dan, klik, siklus laparnya pun keputus. Jadi, kalau kita rangkum, kuncinya sebenarnya ada dua pilar utama ini. Biar energi kita stabil dan nggak gampang laparan, pertama atur cara kita makan karbohidrat dengan cerdas, dan kedua, yang paling penting, latih otot kita supaya jadi spons glukosa yang super efisien. Nah, sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Kalau ternyata otot adalah alat terbaik kita buat ngatur gula darah, mungkin udah saatnya kita mengubah cara pandang kita soal olahraga. Bukan lagi cuma sebagai cara buat bakar kalori, tapi sebagai cara buat ngeriset seluruh sistem operasi tubuh kita. Gimana menurut kamu? Coba pikirin deh.